Itulah tiga sisi yang harus kita perbaiki dari ibadah Ramadan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video yang singkat ini, sekurang-kurangnya ada tiga sisi yang harus kita perbaiki dari ibadah Ramadan kita dari tahun ke tahun. Sisi inilah yang harus kita bahas. Yang pertama adalah memperbaiki keislaman diri kita agar semakin bertakwa dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi begitu penting dalam kehidupan seorang muslim, karena dengan demikian ia tidak berani menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya karena setiap perbuatan manusia akan dan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kebaikan dan keburukan yang dilakukannya adalah untuk dirinya sendiri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Puasa dan seluruh peribadatan di dalam Islam melatih kita untuk selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, menghargai waktu, disiplin, dan hal yang positif lainnya. Sehingga dari ibadah ini insya Allah akan kita capai perbaikan keislaman kita, perbaikan keislaman diri ke arah yang lebih baik, dan terus menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Dan yang kedua adalah sisi yang harus kita perbaiki dari ibadah Ramadan kita adalah memperbaiki keislaman keluarga. Hal ini bisa kita lakukan dengan mengkondisikan suasana pengamalan ajaran Islam dalam keluarga, seperti tadarus dan mempelajari dan tadabbur atau mengkaji Al-Quran, sahur bersama, buka puasa bersama, tarawih bersama yang disertai dengan ceramah ataupun kultum. Tentunya memperkokoh hubungan dengan sesama anggota keluarga, sebab suasana kumpul bersama keluarga di rumah pada bulan Ramadan relatif lebih banyak, sehingga tercipta keakraban dan keharmonisan hubungan antar keluarga yang berdampak positif dalam upaya memperbaiki keislaman anggota keluarga. Oleh karena itu, Ramadan dijadikan sebagai momentum yang sangat baik untuk memperbaiki keislaman anggota keluarga. Misalnya, anggota keluarga yang belum bisa membaca Al-Quran bisa kita kontrol dan kita tumbuhkan atau kita tingkatkan kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah ibadah Ramadan adalah upaya untuk memperbaiki keislaman masyarakat. Hal ini karena terwujudnya masyarakat yang berkepribadian Islami merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan terwujudnya masyarakat Islami, ketertiban, kedamaian, dan ketenangan hidup akan sama-sama kita rasakan. Bahkan hidup kita jadi terarah pada nilai-nilai kebenaran dan dapat kita kikis habis tindakan-tindakan maksiat, atau paling tidak sangat kecil peluang manusia untuk melakukan kemaksiatan. Dari sini masyarakat akan melihat harapan yang lebih besar terhadap masa depan yang cerah. Tetapi bila masyarakat tidak Islami,
masa depan akan terasa suram. Ibadah Ramadan khususnya puasa menumbuhkan semangat pada kita untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga ibadah puasa membuat kita enggan untuk melakukan kemaksiatan. Ikhwatil kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 sisi yang harus kita perbaiki dari ibadah Ramadan kita. Yang pertama, memperbaiki keislaman diri kita. Yang kedua, memperbaiki keislaman keluarga kita. Dan yang ketiga, memperbaiki keislaman masyarakat kita. Mudah-mudahan ibadah Ramadan 1442 Hijrah ini menghantarkan kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana yang menjadi cita-cita kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam Islam, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan berislam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.